Ini adalah bukti betapa mengerikannya daerah Sitinjau Lawi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap hati-hati dimanapun Anda berada, waspada akan selalu bahaya. Dan pada saat ini terjadi berbagai bencana di daerah Pulau Sumatera, Medan, Aceh, Sumbar, dan kali ini kita akan melihat situasi kondisi terkini daerah Sitinjau Lawi, Kota Padang, Sumatera Barat pasca banjir. Kita isi minyak dulu untuk menempuh perjalanan ke daerah Sitinjau Lawi. Oke, kita awali perjalanan kita dari PT Semen Padang menuju ke kawasan Sitinjau Lawi. Jarak dari PT Semen Padang ke Sitinjau Lawi itu tidak terlalu jauh. Kita lihat dulu situasi kondisi dari helikopter kita. Oke, sahabat Gumilang, kita sudah berhasil di atas melihat situasi kondisi terkini bagaimana jalanan menuju ke Sitinjau Lawi. Itu di atas kita melihat ada seperti warna kecoklatan, itu warna yang tidak normal di atas bukit. Nanti kita akan sampai ke sana, kita akan naikkan pesawat kita juga di sana. Dan ini dia, PT Semen Padang adalah pabrik semen Padang tertua di Indonesia. Jadi PT Semen Padang ini telah beroperasi sejak pada zaman Belanda dulu, yang sampai saat ini juga masih beroperasi menghasilkan semen-semen terbaik yang ada dipasarkan di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, ini adalah Bukit Batu Kapur, emas putihnya Sumatera Barat. Jadi mungkin kalau di Papua sana ada tambang Freeport emas kuning, tapi kalau Sumatera Barat memiliki emas putih. Ini dia bahan baku pembuat semen. Nah, ini bukan longsor ya. Kalau yang ini adalah disengaja diambil batu kapurnya untuk pembuat semen, bahan baku semen yang ada di Semen Padang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kondisi terkini pasca banjir daerah kawasan Sitinjau Lawi. Apakah terjadi longsor besar atau bagaimana, atau ada penggundulan hutan di daerah kawasan Sitinjau Lawi, atau ada pembalakan liar. Kita nanti akan sampai ke sana. Nah, posisi Kota Padang ini berada di bawah ini. Yang terjadi banjir itu berada di sini. Ini posisinya yang kita tunjuk, daerah Gunung Pangilun, Gunung Nago, Batu Busuk, Lubuk Minturun, dan daerah Steba. Itu terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat sekitar tanggal 28-29 November 2025. Kita akan turun ke bawah, kita akan melanjutkan perjalanan kita menggunakan motor menuju ke daerah kawasan Sitinjau Lawi. Apakah di sana ada menyumbang material longsor menuju ke Kota Padang? Karena di sana sedang ada pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Nah, sahabat Gumilang, saat ini kita sudah sampai di daerah Simpang Tugu Indarung. Ini pos terakhir Trans Padang, itu sampai di Indarung ya, kalau menuju ke arah Sitinjau Lawi. Dari Indarung sampai ke Pasaraya Kota Padang. Nah, seperti inilah kondisi jalanan dari daerah kawasan PT Semen Padang menuju ke Sitinjau Lawi. Di ujung sana kita melihat ada bukit yang berwarna coklat seperti tanah yang basah dan itu tidak ada pepohonan. Apakah di sana ada terjadi longsor? Apakah di sana ada pembalakan liar, penggundulan hutan? Nanti kita akan sampai di sana. Ini adalah perjalanan menuju ke daerah kawasan Sitinjau Lawi yang pada saat ini di tanggal 5 Desember 2025
kondisi jalanan ramai lancar, tapi tetap hati-hati. Dan ini adalah salah satu bukti betapa mengerikannya kondisi jalanan di Sitinjau Lawi. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu, mungkin ini pagi hari tadi ya. Saat ini kita sore, sekitar pukul 4 sore kita berjalan ke kawasan Sitinjau Lawi ini. Ini adalah truk kapsul pengangkut semen Padang menuju keluar kota, mengarah ke luar kota Padang, mengarah ke Solo ya. Jadi ini mungkin terjadi remblong, kemudian mundur, tidak kuat nanjak, dan akhirnya tumbang di sini. Maka dari itu flyover Sitinjau Lawi sangat penting dan harus segera diselesaikan ya. Dan kita akan melihat juga bagaimana perkembangan pembangunan flyover Sitinjau Lawi saat ini. Kita nanti akan lihat dari pesawat apakah sudah berdiri tiang-tiang flyover Sitinjau Lawi itu. Nah, ini kelihatan betapa curamnya tanjakan yang ada di Sitinjau Lawi ini dan mengakibatkan truk-truk gagal nanjak banyak sekali. Dan saat ini jalan Lembah Anai itu sedang tutup total, kemudian di Malala juga tutup total, jalan banyak yang putus. Dan Sitinjau Lawi inilah satu-satunya akses untuk keluar dari kota Padang menuju ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, Pekanbaru, Sawah Lunto, arah ke Pulau Jawa. Ini adalah satu-satunya akses untuk keluar kota Padang. Jadi kalau Padang Panjang putus jalan, kemudian di Malala putus, jalanan di daerah kawasan Sitinjau Lawi ini sangat macet parah. Bahkan beberapa hari yang lalu sangat mencekam macetnya. Sampai lebih dari 12 jam mobil tidak bergerak. Jadi kami himbau untuk masyarakat yang ingin melalui jalur Sitinjau Lawi menuju ke kota Padang maupun keluar ke kota Padang, jika tidak terlalu penting untuk mengundur waktunya atau untuk mengurungkan niatnya melewati jalur Sitinjau Lawi ini, karena jalanan begitu ramai dan jika terjadi hujan deras, rawan longsor akan juga mengintai di daerah ini karena banyak terjadi titik-titik longsor, bekas longsor yang akan menimbulkan longsor susulan di daerah kawasan Sitinjau Lawi ini. Jadi sahabat Gumilang mungkin tunggu di daerah jalan Lembah Anai itu dibuka kembali, kemungkinan jalanan ini tidak akan terlalu padat lagi. Jadi kita bisa lewat di jalur Sitinjau Lawi. Jika sahabat Gumilang memang benar-benar penting, memang benar-benar perlu, untuk saat ini jalur Sitinjau Lawi bisa dilalui di tanggal 5 Desember 2025 ini. Dan nanti kita akan mengabarkan juga jika ada terjadi sesuatu di daerah kawasan Sitinjau Lawi. Kita melihat di sebelah kiri sudah ada eskavator, kemudian ada mobil dump truck untuk mengangkut material-material tanah di perbukitan ini. Dan inilah pembangunan flyover Sitinjau Lawi sudah dimulai. Kita menantikan bagaimana flyover Sitinjau Lawi nantinya yang berdiri megah, berdiri kokoh, yang mungkin bisa mendampingi kemegahan Kelok 9 yang ada di daerah Kabupaten 50 Kota sana. Nanti di flyover Sitinjau Lawi ini juga akan disediakan rest area kabarnya ya. Dan kita juga akan menunggu, tidak sabar menunggu bagaimana nanti jika flyover ini sudah selesai. Nah, kita naikkan drone kita ke atas, apakah di flyover ini terjadi longsor yang mengakibatkan banjir bandang di kota Padang yang membawa material kayu dan batu hingga menghanyutkan rumah-rumah warga yang ada di sana. Lihat sahabat Gumilang, di sebelah kiri kita ada satwa-satwa liar yang memang penghuni asli kawasan Sitinjau Lawi. Inilah penghuni asli daerah kawasan ini. Jadi kita harus meminta izin jika kita melakukan pembangunan di daerah kawasan hutan lindung. Dan ini pembangunan flyover Sitinjau Lawi juga sudah memiliki izin dari Kementerian Kehutanan, dari Kementerian Pertanahan Nasional, dan dari pihak-pihak terkait yang bersangkutan untuk pembangunan flyover Sitinjau Lawi ini.
Oke sahabat Gemilang, saat ini kita sudah berada di atas heli. Ada yang mau ikut terbang bareng kita? Ayo, kapan-kapan kita terbang bareng menyusuri hutan yang ada di Sumatera Barat ini. Apakah ada terjadi penggundulan hutan, pembalakan liar? Nah, kalau yang di Sitinjau Lawi ini memang ini ada izin, dan kalau kita lihat dari atas memang pembangunan flyover Sitinjau Lawi ini tidak mengakibatkan banjir bandang atau longsor yang memakan korban jiwa di Kota Padang. Jadi tidak ada longsor atau banjir yang materialnya dari daerah kawasan pembangunan flyover Sitinjau Lawi ini. Jadi sungai di bawahnya aman, tidak terjadi penumpukan seperti kayu-kayu, pohon-pohon yang viral itu terjadi bukan dari aliran dari daerah kawasan flyover Sitinjau Lawi ini. Beda aliran sungainya ya. Jadi yang banyak pohon-pohon kayu itu dari daerah Batang Kuranji, dari perbukitan daerah Batu Busuk dan daerah Kuranji ya. Nanti kita akan terbangkan pesawat dari daerah kawasan Batu Busuk, kemudian perbukitan dari hulu Sungai Kuranji. Apakah di sana ada pembalakan liar? Nah, kalau yang di sini aman, tidak terjadi pepohonan yang menumpuk di aliran sungai. Kita juga sudah pastikan tadi di sungai aman, tidak terjadi penumpukan material-material pepohonan dari bekas pembangunan flyover Sitinjau Lawi ini. Dan kita doakan sama-sama agar flyover Sitinjau Lawi ini selesai pembangunannya dan kita bisa melewati Sitinjau Lawi dengan rasa aman, nyaman, yang sebelumnya jika lewat Sitinjau Lawi sangat menakutkan ya jika terjadi hujan berhari-hari, karena sangat rawan terjadi longsor di kawasan ini. Nah, sahabat Gemilang, dari atas bukit itu kita lihat ada tampak jalur yang mengarah ke bawah. Nanti akan dibangun jembatan di sini, ada jembatan kabel ya, seperti yang ada di Kabupaten Darmasraya di atas Sungai Dareh itu ada jembatan kabel, nanti akan dibangun di sini. Nah, ini tepatnya posisinya jembatannya di sini. Jadi menyeberang dari Panorama 1, ada di jalan sana ada Panorama 1, kemudian menyeberang ke sini melompat ke bukit sebelahnya. Nah, ini posisi tanjakan yang paling ekstrim. Yang di bawah ini adalah tanjakan paling ekstrim yang sering digunakan YouTuber untuk mengambil gambar momen-momen kecelakaan dan momen-momen yang viral. Biasanya kalau lebaran banyak yang mengasih sumbangan, bingkisan, banyak sekali rekaman yang terjadi di Panorama 1. Dan mungkin nanti jika flyover Sitinjau Lawi ini sudah ada, mungkin para konten kreator atau YouTuber akan mengabadikan momen-momen itu ke flyover lagi ya. Jadi nanti akan melihat betapa megahnya, indahnya nanti jembatan flyover Sitinjau Lawi nanti. Nanti kita juga akan update terus bagaimana pembangunan flyover Sitinjau Lawi ini. Nah, posisinya berada di ujung sini, jalan lama, nanti akan ketemu ke bawah Panorama 1. Jadi sahabat Gemilang, flyover Sitinjau Lawi ini belum sampai ke Panorama 2 yang ada rest areanya, ada rumah adat Minangkabau, rumah Bagonjong di atasnya, itu belum sampai di sana. Itu nanti akan ada pembangunan tahap 2, flyover Sitinjau Lawi tahap 2 baru akan dibangun di daerah kawasan Panorama 2. Jadi yang di daerah kawasan Panorama 1 hanya sampai di sini saja, di atas jembatan ekstrim, di atas tikungan ekstrim ya, bukan jembatan. Nah, di sini posisinya. Dan pembangunan flyover Sitinjau Lawi ini memakan dana kurang lebih 3 triliun rupiah yang dianggarkan nanti akan selesai pembangunannya di tahun 2029. Ini 2025 akhir tahun, 2026, 27, 28, 29 mungkin bisa dilalui ya. Mudah-mudahan saja, dan mungkin bisa jadi lebih cepat, 2028 sudah bisa dilalui, atau bisa di tahun 2029 atau 2030. Jangan ya, jangan sampai molor seperti pembangunan tol Padang Sicincin yang ditargetkan 4 atau 3 tahun selesai, akhirnya selesai di tahun ke-7, yang hampir saja menjadi proyek candi ya, seperti
pembangunan yang ada Stadion Utama Sumbar itu ya menurut saya pembangunan yang gagal. Nah, sampai saat ini belum bisa digunakan untuk Liga 1. Oke sahabat Gemilang, kita lihat maketnya kalau flyover Sitinjau Lawi itu sudah jadi. Nah seperti ini nanti kalau sudah jadi tapa megahnya jembatan flyover Sitinjau Lawi. Kita mulai dari sini. Nah ini awal mulanya dari sini nih. Dari sungai, kita kalau dari panorama 1 ketemu sungai ya. Naik ke atas kemudian ada jembatan. Jadi ikon flyover Sitinjau Lawi itu ada jembatan kabel seperti ini, seperti yang ada di jembatan Sungai Dareh. Itu ada jembatan kabel yang ada di Sumbar. Nah itu juga akan digunakan di flyover Sitinjau Lawi. Dan di bawah ini adalah jalan lama. Jadi flyover itu posisinya berada di atas jalan lama. Nah nanti ketemu di sini. Yang bertanya-tanya apakah akan sampai di panorama 2? Belum. Nanti di panorama 2 akan ada tahap kedua flyover Sitinjau Lawi tahap 2. Nah inilah maketnya. Nanti kita akan update terus pembangunan flyover Sitinjau Lawi yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi pada video ini kita melihat bagaimana situasi kondisi setelah terjadi hujan 1 minggu yang tidak ada hentinya dari pagi sampai malam 24 jam, yang saat ini alhamdulillah pembangunan flyover Sitinjau Lawi aman, tidak terjadi longsor yang di daerah kawasan pembangunan dan tidak mengakibatkan banjir yang terjadi di Kota Padang. Jadi kayu-kayu, batu-batu, material yang terbawa arus banjir menuju ke Kota Padang itu bukan dari pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu tetap waspada. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.